Indonesia emas itu, Pak. Indonesia emas. Indonesia emas dan itu golden visa. Pas sekali gitu kan. Indonesia emas. Tapi belum platinum ya, Pak? Belum platinum. Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Nazar, podcast KJRI Sydney. Get ready, be updated. Teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan, sehingga dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan baik. Ya, kesehatan ini sangat penting buat kita ya, karena apalagi kita di Australia ya, artinya di sini penuh kesibukan hari-hari kita. Baik teman-teman, pada podcast sebelumnya kita berdiskusi, kita membincangkan mengenai layanan KJRI Sydney bagi masyarakat Indonesia di Australia, khususnya di wilayah kerja KJRI Sydney, yaitu New South Wales, Queensland, dan South Australia. Dan pada podcast sebelumnya kita juga ada menyinggung sedikit mengenai yang namanya Golden Visa. Nah, Golden Visa ini nanti akan terkait dengan teman-teman sekalian, yaitu Diaspora Visa. Nah, untuk detailnya kita langsung saja nanti akan berbicara dengan narasumber kita. Ya, sudah hadir bersama kita pada hari ini, yaitu Bapak Agus Abdul Majid, atas imigrasi di KJRI Sydney. Pak Majid, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kompak dulu. Salam kompak selalu. Ketemu lagi kita ya, Pak? Sehat ya, Pak? Siap. Alhamdulillah selalu semangat. Terima kasih Pak Nazar sudah mengundang kami kembali dalam podcast KJRI Sydney yang selalu hits. Dan semoga dari bincang-bincang kita sore ini, selain kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kita juga mungkin dapat insight yang menarik dan berarti bagi perbaikan-perbaikan kebijakan Republik Indonesia ke depan. Apalagi kita menyongsong kepemimpinan baru setelah pemilu. Semoga teman-teman masih alert ya dengan kondisi perpolitikan di Indonesia juga. Indonesia emas itu, Pak. Indonesia emas. Indonesia emas dan itu golden visa. Pas sekali gitu kan. Indonesia emas. Tapi belum platinum ya, Pak? Belum platinum. tapi udah emas lah. Siap. Baik, Pak Majid, kita langsung saja. Pak Majid, ini dengan peraturan menteri ya nomor 22 tahun 2003 ya. Yang diimplementasikan di Agustus 2023 mengenai golden visa. Siap. Nah, ini sangat penting buat teman-teman semua ini. Kenapa? Karena ini menyangkut diaspora. Nah, Pak Majid, bolehkah digambarkan dulu ke teman-teman ini? Apa sih Golden Visa ini? Nah, terus apa keuntungannya bagi teman-teman yang diaspora ini? Siap. Terima kasih Pak Nazar. Ya, memang benar yang tadi Pak Nazar sampaikan bahwa berdasarkan Permenkumham nomor 22 tahun 2023 tentang visa dan izin tinggal, di situ dibahas mengenai kebijakan yang cukup revolusioner. Sebelumnya kita kebijakan visa dan izin tinggal itu dipisah, visa sendiri, izin tinggal sendiri. Dengan Permenkumham 22 tahun 2023 ini ada yang dibikinkan satu paket, Pak. Jadi dulu VITAS itu maksimum itu 2 tahun, Pak. Sementara kitab itu 5 tahun. Tapi visa dengan izin terbatas ya? Visa izin tinggal terbatas, VITAS ya. Itu cuma 1 atau 2 tahun. Namun sekarang dengan kebijakan di Permenkumham nomor 22 tahun 2023 itu bisa dipaketkan menjadi izin tinggal 5 tahun atau 10 tahun yang kita sebut dengan Golden Visa ini, Pak. Memang sebagaimana arti harafiahnya ya, golden ya, artinya kan bernilai. Jadi ya ini kebijakan visa yang diharapkan memiliki nilai tambah yang tinggi untuk perekonomian Indonesia. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, pasca pandemi banyak negara termasuk Australia mungkin kita struggle untuk mencoba merevive dinamika ekonomi di dalam negeri, termasuk Indonesia. Nah, dengan kebijakan ini kita membuka peluang-peluang orang asing yang bernilai ya, Pak ya. Prospektif maksudnya ya? Betul, orang asing yang memiliki skill yang memang betul-betul dibutuhkan. Investor yang benar genuine ingin invest dan berusaha di Indonesia, membuka lapangan kerja di Indonesia, atau global talent khusus
yang memang Indonesia saat ini masih kekurangan. Diharapkan dengan datangnya talent-talent baru itu bisa menularkan kepada sumber daya manusia di Indonesia mengenai skill atau talent yang memang dibutuhkan, khususnya di bidang IT, di bidang STEM ya, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Kita juga dalam kerangka Golden Visa ini membuka kesempatan bagi diaspora Indonesia untuk tinggal jangka panjang multiple entry di Indonesia dengan diaspora visa yang tadi Pak Nazar sampaikan. Nah, diaspora visa ini sebagaimana diketahui banyak rekan-rekan kita dulu mungkin masuk ke Australia dengan paspor Indonesia. Di tengah jalan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu memutuskan untuk menjadi warga negara Australia dan kemudian sukses di sini. Mereka masih memiliki keterikatan moral, emosional dengan Indonesia. Mereka ingin berkontribusi dan membuka peluang mereka berkontribusi lebih baik dengan visa dan izin tinggal yang diberikan jangka panjang ini, Pak. 5-10 tahun. Sehingga mereka bisa tinggal lama di Indonesia, mungkin mau buka usaha di Indonesia, mau tinggal lama, ketemu saudara-saudara, sementara mempertahankan keluarga negaranya yang ada di Australia, seperti itu. Oke, jadi ini Pak Majid tidak hanya korporasi ya? Tidak. Perorangan pun bisa. Siap, ya, dengan betul. talenta tertentu. Jadi kalau saya breakdown, Golden Visa ini kan ada banyak jenisnya ya Pak ya? Iya. Di sini ada, maaf, saya buka contekan dulu. Silakan. Jadi ada individual investment non-establishment, artinya dia tidak membuka badan usaha baru. Terus pimpinan dari sebuah perusahaan di Indonesia. Diaspora visa juga dibagi dua, Pak. Jadi ada diaspora visa bagi ex-WNI, ada juga diaspora bagi keturunan ex-WNI. Jadi generasi keduanya pun bisa mengajukan visa jangka panjang. Jadi ya mungkin seperti Pak Nazar, kemudian jadi warga negara Australia. Anak Pak Nazar yang lahir di sini juga bisa mengajukan diaspora visa. Dan tinggal lama 5-10 tahun di Indonesia. Syaratnya tetap sama semua, Pak ya? Syaratnya ada. Jadi ya di sini memang karena kebijakan visa ini unik dan spesifik. Bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih detail, kita bisa share di website kita, Pak. Atau datang ke KJRI. Kita memiliki semacam guidebook atau buku panduan, brosur yang bisa kita bagikan kepada rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Golden Visa. Di sini tertulis mengenai syarat, terus biaya, proses, termasuk bisnis prosesnya yang bisa dijadikan panduan ketika rekan-rekan ingin mengajukan. Oke, tapi secara umum bisa kita sebut ya, seperti misalnya kan ini investasi juga ya, betul. Bisa jadi berapa dolar. Nah, mungkin secara umum bisa disampaikan, Pak Majid. Betul. Jadi bagi ex-WNI atau diaspora visa, selain bisa membuktikan bahwa dirinya adalah bekas warga negara Indonesia, mungkin paspor lama, KTP, akta lahir, terus dia mengajukan surat pelepasan keluarga negara Republik Indonesia ke KJRI Sydney atau perwakilan Republik Indonesia terdekat. Lalu dia bisa mengajukan ini, Pak, jenis visa ini secara online, semua online. Semua online. Jadi belum yang nilai komitmen untuk investasi itu belum. Tapi online, tapi dia cuma sign bahwa akan membuka rekening atau menginvestasikan senilai $35.000. $35.000 ya mungkin sekitar 400 jutaan ya, 450 juta mungkin ya, sekitar itu. Jadi ya mungkin bisa dalam bentuk obligasi, dalam bentuk bank account. Ini cuma memastikan bahwa Anda yang tinggal jangka panjang di Indonesia memiliki kapasitas untuk membiayai hidup selama itu. Jadi ya ada nilai, bukan investasi ya, mungkin tabungan lah ya. Senilai $35.000 yang ditabung dalam bentuk tabungan atau government bonds atau obligasi gitu ya, atau saham untuk istilahnya diputar di Indonesia. Itu untuk yang 5 dan 10 sama ya, Pak? Apanya? Harganya, nilai investasinya beda ya? Beda ya, Pak. Jadi ada yang $50.000 juga, dan jenis visanya yang 5 tahun itu harga PNBP-nya itu 12 juta rupiah. Nah, kalau yang 10 tahun itu di sini 18.500.000 rupiah.
10 tahun tuh, tapi investasinya berapa tadi nilainya? 50.000. 50.000 ya? 50.000. Oke, ya. Ya sekitar 600 juta mungkin ya. 600 juta. Itu tadi Golden Visa dalam kategori diaspora visa, Pak. Oke. Selain itu ada juga second home visa, di Second mana home visa. orang asing bisa membeli properti senilai di sini 130.000 atau 1,3 M ya. Tergantung ya, tergantung lokasi, tergantung lokasi. Oke. Jadi nanti bervariasi, detailnya bisa bertanya lagi kepada kami. Terus ada Global Talent Visa, orang-orang yang memang ternama karena memiliki talent atau skill tertentu, dan diharapkan ketika kita undang ke Indonesia, tinggal di Indonesia, dia bisa menularkan talent ini atau skill ini kepada warga Indonesia yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi diharapkan ini bisa membantu roda ekonomi Indonesia dengan talent-talent baru. Oke. Dan selain itu mungkin yang tertarik di sini Silver Hair Tourist Visa, Pak. Jadi seperti saya aku masuk di sini. Pak Nazar masih belum terlalu silver lah. Oh, belum ya. Oke. Masih ini perunggu. Masih perunggu. Okay. Jadi kalau dengan Silver Hair Tourist Visa ini ada syarat usia. Oke. Anda yang mungkin sudah pensiun di luar negeri, ingin memanfaatkan biaya hidup yang lebih murah di Indonesia, Anda bisa tinggal jangka panjang dengan memanfaatkan Silver Hair Tourist Visa ini. Jadi bisa tinggal 5 tahun di Indonesia, multiple entry. Kalau misalkan di Australia terlalu dingin atau terlalu panas, bisa tinggal di Bali. Jadi dengan nilai investasi pun ada di sini. Sekitar living cost senilai $2.000 dan state owned bank safe fund senilai $50.000 ya, 600 juta. 600 juta. Jadi ya untuk menjamin kehidupan mereka di sana. Betul. Jadi ya banyak kategori Golden Visa ini. Nanti mungkin kita bisa share atau kita publish di medsos kita, Pak. Syarat dan ketentuan terhadap jenis-jenis Golden Visa ini. Oke, ya. Baik, Pak Majid. Pak Majid, satu lagi terakhir saya ingin tanya dengan Pak Majid ini. Kan banyak jenis visa, Pak. Ada muncul Golden Visa. Ini kan tentu berbeda ya, karena emas tadi. Nah, dari sisi kemudahan keluar masuk apa itu gimana? Kira-kira apa beda atau gimana nih? Mungkin diawali dari proses aplikasi visanya, Pak. Sekarang aplikasi visa semua online. Prosesnya juga cukup streamline ya. Jadi orang-orang yang ingin mengajukan jenis visa tertentu, silakan memilih dari kategori-kategori yang ada. Platformnya yaitu evisa.imigrasi.go.id. Mungkin nanti dari website juga bisa dilihat. Di situ ada banyak pilihan visa. Silakan dipilih yang kira-kira paling cocok dengan sobat sekalian. Nah, untuk Golden Visa tadi sebagaimana yang saya sampaikan ada breakdownnya lagi. Silakan dipilih mana yang lebih cocok untuk rekan-rekan. Di situ juga akan keluar informasi mengenai syarat dan ketentuannya. Nah, setelah itu dipenuhi, diupload, ada link pembayaran yang harus diklik. Jadi pembayarannya dari luar negeri semua, Pak. Semua dari luar. Tidak perlu datang ke KJRI atau KBRI. Semua online. Dalam waktu 4 hari kerja setelah proses profiling dan assessment, itu 4 hari kerja, Pak ya? Tapi ya ini harus ada proses profiling dan assessment ya, Pak ya. Itu estimasi 4 hari kerja. Kadang-kadang proses profiling itu perlu waktu yang lebih lama, tergantung orang, tergantung negara asal, banyaklah parameternya. Di situ visa akan dikeluarkan, baik itu disetujui atau ditolak ya. Keputusannya nanti setelah memperoleh elektronik visa yang dikirimkan ke email masing-masing pemohon, silakan terbang ke Indonesia. Dan apabila ada komitmen-komitmen seperti Golden Visa tadi, membuka bank account, membeli properti, menanam obligasi seperti itu, atau membeli saham, itu harus dipenuhi dalam waktu 60 hari. 60 hari setelah kedatangan. Setelah ketibaan di sana. Ketibaan. Dan nanti setelah dipenuhi komitmen tersebut, maka izin tinggalnya valid 5 tahun atau 10 tahun dan multiple entry. Seperti itu, Pak. Nah itu apalagi multiple entry nih, Pak. Betul. Ini paling gampang ya. Betul. Artinya keluar masuk dan ini gampang ya. Dan saya kira tadi dari penjelasan Pak Majid tidak ada yang rumit prosesnya ya. Prosesnya gampang sekali sepertinya. Semua online, Pak. Semua jadi online, ya semuanya bisa dipelajari. Silakan cek websitenya
www.evisa.imigrasi.go.id. Di situ akan ada informasinya. Silakan dicek. Kalau memang ingin bertanya atau berkonsultasi lebih lanjut, silakan chat atau kirim email atau WhatsApp atau datang langsung ke KJRI Sydney. Kita sediakan banyak brosur mengenai informasi mengenai Golden Visa ini. Oke, baik. Nah, teman-teman tadi sudah sangat clear ya dari Pak Majid tadi bahwa Golden Visa ini merupakan satu fasilitas dari pemerintah Indonesia ya yang berupa visa yang diberikan kepada warga negara asing, termasuk diaspora kita yang sudah berstatus warga negara asing ya. Dan kemudahannya banyak sekali, gampang sekali keluar masuk Indonesia, berinvestasi, stay di sana, connect. Nah, connect dengan di mana kampung halaman kah atau apa kan gitu. Artinya sangat ini. Baik, teman-teman jangan lupa kalau toh ingin lebih detail lagi nanti bisa seperti yang Pak Majid sampaikan tadi, bisa datang ke KJRI ataupun nanti bagaimana kita bisa berkomunikasi ya. Siap. Ya. Siap. Pak Majid, terima kasih lagi sekali atas penjelasannya, sangat clear sudah tadi ya. Nah, teman-teman juga terima kasih kita ucapkan, semoga teman-teman juga nantinya bisa manfaatkan ini dengan baik ya. Sampai jumpa kembali di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya lupa nih. Assalamualaikum.